Alhamdulillah Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin ma ba'd. Ikhwatul iman azan ya Allah, dalam satu kesempatan lewatlah sekelompok kaum dari suku Badui. Mereka melakukan tawaf. Mereka berdoa dengan doa yang begitu kencangnya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia. Maka kemudian Allah menyampaikan mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat, karena doa mereka hanya menginginkan kebahagiaan di dunia. Kemudian setelah itu lewatlah orang-orang beriman pun sama doa mereka juga kencang. Mereka berdoa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang-orang beriman doa mereka lebih lengkap, yakni ingin kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka ikhwatul iman azani Allah, ayat inilah, peristiwa inilah menjadi asbabun nuzul turunnya ayat di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-200 dan 201. Dan ini menjadi dasar, menjadi landasan kita tentang visi seorang muslim ke depan, atau menjadi seorang muslim yang visioner. Ikhwatul iman azani Allah, Allah menciptakan kita tidak dengan main-main. Pun dalam kehidupan kita juga kita tidak dengan main-main. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini akan dimintai pertanggungjawab pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman azani Allah, dalam peristiwa tersebut maka idealnya seorang muslim memiliki dua tujuan hidup di dunia, yakni dia bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Secara khusus Allah menyampaikan berkaitan dengan kebahagiaan di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk segala aktivitas kita orientasinya adalah akhirat, untuk mencari bekal di akhirat. Kita diminta memperhatikan apa yang sudah kita kerjakan untuk hari esok. Makna hari esok di dalam tafsir Ibnu Katsir adalah tentang kehidupan di akhirat. Maka ikhwatul iman azan ya Allah, kalau seandainya profesi kita hari ini, posisi kita hari ini tidak menjadikan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka rugilah profesi kita hari ini. Kita sebagai seorang ayah yang kemudian tidak mampu menjadikan profesi kita sebagai ayah menjadi jalan ke surganya Allah, maka rugilah kita. Kita sebagai seorang pekerja, kemudian ketika pekerjaan kita ini tidak menjadikan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka rugilah kita. Khatul iman azan ya Allah, obsesi akhirat harus selalu mengelayuti pikiran kita dalam setiap hari. Khatul iman azan ya Allah, ada seorang sahabat ya, karena berkaitan dengan akhirat sampai mereka menginfakkan seluruh hartanya. Sampai turun ayat wa minan nasi may yashri nafsahu batigha amradatillah. Ada sebagian orang yang mengorbankan dirinya di dalam mencari keridhaan Tuhannya. Berkaitan dengan seorang sahabat bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang mengorbankan seluruh hartanya untuk di jalan Allah. Apa tujuannya? Obsesi akhirat. Qatul iman azannya Allah, ini obsesi yang pertama kita. Setiap aktivitas kita harus orientasinya akhirat. Dan ketika kesadaran itu muncul dalam diri kita bahwa kehidupan ini hanyalah sebentar, kemudian kehidupan di akhirat itu sangatlah panjang, maka tentunya kita semua membutuhkan amal-amal atau bekal-bekal terbaik. Dan hari ini kita semuanya masuk di bulan Ramadan, di mana sering disebut dengan bulan akselerasi ibadah, bulan percepatan ibadah. Setiap kebaikan kita dilipat gandakan, pahalanya begitu luar biasa. Maka seorang muslim yang cerdas, mereka akan memanfaatkan momentum Ramadan sebagai momentum terbaik di dalam mengumpulkan bekal-bekal terbaiknya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, seorang muslim juga visi dunianya bagaimana? Apakah kemudian kita menjauhi dunia? Ternyata tidak.
Di dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-9 dijelaskan, takutlah kalian meninggalkan generasi-generasi yang lemah di belakang kalian. Kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat ini, maka salah satunya adalah lemah secara ekonomi, jamaah sekalian. Maka saya ambil satu contoh, hadirnya kita ke tempat ini, di perusahaan ini, aktivitas kita bekerja. Salah satu tujuan kita adalah mendapatkan penghasilan. Dan penghasilan itu kita gunakan untuk pendidikan terbaik anak-anak kita. Apa harapan kita? Harapan kita adalah dengan pendidikan terbaik itu anak-anak kita nanti di masa depan menjadi anak-anak yang mampu mengalahkan zamannya, menjadi anak-anak yang mampu menguasai zamannya, yang mereka mampu menguasai dunia, bahkan bukan orang-orang yang secara ekonomi mereka lemah, bahkan lebih lemah dibanding kita. Tidak. Harapan kita sama semua orang tua menginginkan putra-putri kita ke depan jauh lebih hebat, lebih mapan dan lebih baik dibandingkan kita. Maka ikhwatul iman azannya Allah, hadirnya kita ke tempat ini, meskipun kadang ada perasaan tidak suka dalam hati kita, meskipun terkadang ada perasaan kurang bersyukur di hati kita, ketahuilah bahwa aktivitas kita hari ini bekerja di tempat ini bagian dari proyek-proyek masa depan kita untuk meninggalkan generasi-generasi yang tangguh di belakang kita. Karena konsep kita bekerja di dalam Islam adalah ibadah. Maka orang beriman menganggap ibadah dia akan serius, dia akan maksimal, dia akan profesional di dalam bekerja. Kenapa? Karena pekerjaan bukan hanya urusannya dengan atasannya, tetapi urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi qatul iman azannya Allah, sebagai penutup ada satu kisah di dalam kitab Ashabur Rasul ketika mengisahkan seorang sahabat bernama Abu Darda. Abu Darda ini setiap harinya ke masjid, tidak pernah pulang-pulang. Sampai istrinya tidak terawat, istrinya tidak diperhatikan. Suatu saat istrinya ini mengadukan kepada sahabatnya Salman, "Ya Salman, nasihatilah saudaramu Abu Darda." Maka kemudian Salman memberikan nasihat bijak kepada Abu Darda. "Ya Abu Darda, Allah punya hak, keluargamu punya hak, dunia yang punya hak. Bahasa sederhana kita, engkau beribadah tapi perhatikan juga duniamu, keluargamu." Maka nasihat ini diterima oleh Abu Darda. Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi SAW. Maka kata Nabi ketika diadukan oleh Abu Darda, nasihat temanmu Salman benar adanya. Qatul iman azannya Allah, ini menjadi pelajaran besar bagi kita. Para sahabat juga sama. Mereka ada yang orientasinya, salah satu sahabat mungkin akhirat, tapi banyak sahabat yang mereka juga memperhatikan dunianya. Bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka orang-orang yang secara dunia mereka tangguh. Qatul iman azannya Allah, kita diberikan kehidupan di dunia menjadi tempat kita untuk mengumpulkan poin-poin kebaikan. Semoga kita semuanya yang hadir ke tempat ini selalu diberikan taufik oleh Allah, yakni kemudahan di dalam beramal, sehingga hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh dengan poin-poin kebaikan dan nanti akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.